Selamat pagi, berikut ini untuk pengujian inverter UPS touchscreen 8000 watt ya, dengan nomor invoice sebagai berikut. Oke, kita nyalakan dulu untuk adaptornya ya. Kita akan menggunakan adaptor terlebih dahulu. Dan ini kita nyalakan untuk inverternya. Ini dia, inverter sudah menyala ya. Di sini varian tanpa MPPT ya, jadi kita lewati saja untuk ini. Kemudian di sini ada settingan untuk low alarm, low recovery, low protection, high alarm, high recovery, dan high protection ya. Oke. Selanjutnya untuk di sini kita set di 53 dan arusnya di 5 ampere ya. Saat ini kita ada di mode prioritas AC. Kita rubah di DC terlebih dahulu ya. Kita akan mengujikan di mode DC terlebih dahulu. Untuk settingan ATS, dia kembali ke DC di 51 volt setelah 1 menit ya. Jadi ketika 51 volt, 1 menit berikutnya dia akan berpindah ke mode DC ya. Setelah mencapai batas bawah di 46, dia akan berpindah ke PLN ya. Oke. Di sini ada menu bahasa, kita set bahasa Indonesia. Ini menu developer, kita lewati saja ya. Di sini ada informasi model solar inverter, nominal daya 8000 watt, nominal output 220 volt, varian MPPT tidak terpasang ya. Versi inverter 10, alamat RS485 1 ya, ini belum kita gunakan untuk RS485 ini ya. Oke, selanjutnya kita simulasikan ketika baterai turun ya, nanti akan berpindah ke PLN. Ini PLN kita nyalakan ya. Oh ya, di sini terlihat sekali sudah disamakan untuk pasanya ya. Jadi jika PLN kita off kan ini jalurnya. Oh ya, kita perlihatkan dulu untuk bagian dalamnya. Ini MCB PLN kita off kan, pasar dia lepas. Jadi tidak disamakan ya, inverter tidak menyamakan dengan pasar di PLN. Kita nyalakan, kemudian inverter secara otomatis akan mengejar pasar dari PLN dan disamakan ya. Oke, selanjutnya kita simulasikan baterai mencapai 46 volt. Ini ya agak sedikit lompat untuk adaptornya tadi, namun ini sudah berpindah ke PLN ya, karena baterai mencapai 46 volt. Oke. Selanjutnya kita naikkan hingga mencapai recovery, yaitu di 51 volt ya. Kita naikkan adaptornya pelan-pelan. Oh ya, karena ini di mode prioritas DC, jadi inverter tidak bisa melakukan charging ke baterai sendiri ya, harus menggunakan charging eksternal atau menggunakan MPPT eksternal ya. Kita naikkan pelan-pelan untuk tegangan baterainya. Ini dia telah mencapai 51 volt. Kita tunggu kisaran 1 menit, nanti akan berpindah ke DC ya, atau ke baterai.
Intinya indikator LED sudah berpindah ke baterai ya, yang artinya PLN diputus, kemudian beban mengambil dari baterai ya, atau dari inverter. Untuk selanjutnya kita akan ujikan ini juga ya, untuk high alarm dan recovery-nya ya. 59 proteksi, 58 dia recovery, 58,5 dia alarm berbunyi ya. Oke. Kita naikkan. Ini dia 58,5 lebih dia alarm berbunyi. Kemudian 59 protect off, out 9 ya. Dia outnya 220 diputus ya. Kemudian 58 dia akan menyala kembali untuk inverter atau outputnya ya. Ini dia 58 volt 220 keluar kembali. Oke. Selanjutnya kita akan ujikan di prioritas AC ya. Oke, di prioritas AC ini inverter akan melakukan charging baterai melalui PLN ya. Kita simulasikan, misalnya kita pindah dulu ya ke DC. Kemudian ini adaptor akan kita turunkan hingga mencapai 46 ini ya. Kemudian karena kita setting di sini di 53, inverter akan melakukan charging baterai hingga mencapai 53 volt ya. Kita tunggu. Ini sudah di PLN ya posisinya. Ini dia sudah mulai naik ya, 48, 49, 50 hingga mencapai 50, 53 seharusnya nanti ya. Dia akan berhenti di situ. Ini dia. Oke, 53 ya, berkisar segitu. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian dengan beban. Oke. Pengujian dengan beban ya. Jadi kita akan menyalakan inverternya atau baterainya ya. Oke. Sebelumnya kita akan matikan dulu untuk inverternya untuk mengujikan proses menyalakan ya dari awal, yaitu menyalakan software terlebih dahulu ya. Ya, ini menyala kembali karena ada PLN ya. Jadi kalau ada PLN, inverter akan menyala sendiri ya nanti. Oke, kita nyalakan software-nya terlebih dahulu. Oh ya, ini untuk adaptor kita matikan ya. Kita nyalakan software-nya, kemudian nyalakan MCB utama, kemudian matikan untuk MCB software. Baru kita nyalakan inverternya kembali ya. Atau juga dengan cara menyalakan PLN misal seperti ini, dan otomatis inverter akan menyala ya. Jadi PLN ini sekaligus sebagai trigger untuk inverter menyala kembali semisal habis baterai atau baterai mencapai 0 volt, atau mungkin BMS dari sebuah baterai itu protek ya karena tegangan baterai terlalu rendah. Biasanya BMS pada baterai akan meng-cut off untuk tegangannya ya. Kemudian jika PLN menyala kembali, maka inverter akan menyala sekaligus mengisi baterai ya jika di mode prioritas AC. Karena kita mau menguji dengan beban maksimal, kita nyalakan atau kita rubah mode DC dulu ya. Kemudian kita matikan PLN. Kemudian kita akan lakukan pengujian beban hingga mencapai watt maksimal ya, yaitu tadi 8000 watt.
Oke, kita uji. Ini sebuah pemanas total 1400-an watt. Untuk saat ini beban mencapai 4600-an watt. (7.500-an watt ya. Kita tambah lagi kisaran 1500-an watt, mencapai 9000 watt tadi ya. Dan di sini terbaca PAUD 4 ya, yang artinya dia bebannya melampaui dari kemampuannya ya. Kita tunggu berapa lama inverter akan protect ya, atau cut off untuk output 220 voltnya. Oh ya, untuk menjelaskan yang di sini biru ini dia PLN ya. Ini dia protect off volt 4. Kita matikan satu beban pemanas ya, agar nanti ketika output menyala kembali beban berkisar 7500-an ya. Ini dia menyala kembali. (7.900-an watt). Untuk suhu sekarang terbaca 39 derajat ya.
Sekian untuk pengujian inverter UPS touchscreen 8000 watt dengan nomor invoice sebagai berikut. Sekian, terima kasih.